berserah, ku berserah. Pujian ini tidak kami nyanyikan dari mulut kami, tapi ini adalah kepasrahan kami kepadamu. Ku berserah, ku tahu hamba ibadah, ku tahu hamba ibadahku, ku tahu hamba ibadah, ku tahu Tuhan hamba ibadahku, ku tahu hamba ibadahku. Kami mengabdikan diri kepada pribadi yang tidak pernah berubah, dan Kau Allah yang menjadikan kami. Sekalipun ada begitu banyak perkataan yang telah meramalkan keadaan ini, tapi kami orang-orang yang bersandar dan mengandalkan Engkau. Kau tidak akan pernah membiarkan kami. Kami orang-orang yang berserah kepada Engkau. Kami tidak takut pada setiap perkataan manusia. Kami tidak takut atas setiap bahaya yang menimpa bumi ini, karena kami tahu Tuhanlah pemilik bumi ini, Tuhan yang berkuasa atas segala alam semesta ini. Ketika kepasrahan kami ini penuh total kepadamu, bila laut berlaut, Tuhan bisa ubah menjadi jalan. Bila bangsa Israel 40 tahun lamanya Engkau bisa memberi makan mereka dari mana, bahkan 5 roti dan 2 ikan Engkau dapat memberi kepada 5.000 orang makan sampai kenyang. Bahkan mereka meninggalkan sisa 12 bakul. Allah yang sama yang akan menyertai kami. Allah yang sama yang akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang tidak dapat kami pikirkan, yang tidak dapat kami ukur dengan akal budi kami. Sebab Allah kami adalah Allah yang tidak dapat terbatas, tidak dapat diukur oleh setiap rasio kami, tapi hanya kami kenal dan kami alami, yaitu melalui iman kami kepada Engkau. Alabasanu, awal kami pagi hari lebih yang membelah laut yang terluka badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Ya pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat. Bapak Ibu nyanyikan pujian ini. Oh, yang membelah laut yang terluka badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Dia pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat lagi, oh, yang membelah laut, yang membelah laut, yang terluka badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kami rindu untuk duduk dalam satu hidangan dengan Engkau. Kami mau menikmati setiap roti kehidupan yang dapat mengenyangkan setiap roh kami. Sekalipun daging kami lemah, sekalipun tubuh fisik kami lemah, bila roh kami dikenyangkan oleh setiap roti kehidupan
maka kekuatan ilahi yang kami akan peroleh daripada Engkau, yang akan menopang setiap tubuh jasmani kami menjadi kuat untuk menghadapi setiap badai ini. Roh Kudus bekerja untuk ubah kami. Roh Kudus bekerja Engkau lebih dalam pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap perhatian dan fokus kami pada setiap hidangan surgawi, itu firman-Mu yang hidup, dan kami siap. Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mencerna setiap firman yang keras, yang dapat kami rasakan setiap sarisan rohani, yang bisa kami nikmati. Kami mendapatkan rema, dipuaskan oleh Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita bersyukur karena hari ini kita sudah pakai lampu listrik yang maksimal, ya, sehingga sound system kita tidak lagi bermasalah, ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya membawa Bapak Ibu untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-8. Bapak Ibu, baru-baru ini saya mendapatkan sebuah pernyataan dari seorang hamba Tuhan namanya Pak Daud Tony. Bapak Ibu kalau mengikuti live-nya atau khotbah-khotbahnya di Facebook atau reels-nya, memang Pak Daud Tony ini punya kisah imannya luar biasa. Tuhan bawa dia dan melihat banyak di alam roh yang sedang terjadi. Dan dia mengatakan bahwa awal daripada inflasi itu akan terjadi di bulan 3 ini. Dan beberapa nubuatan dia tentang apa yang terjadi, tentang pandemi, tentang calon presiden, wakil presiden, itu Tuhan singkatkan. Ada beberapa hamba Tuhan yang Tuhan pakai, tapi tidak sedetail yang disampaikan oleh Pak Daud Tony ini. Beliau yang punya latar belakang, ya, seorang dukun mantra yang luar biasa, Tuhan ubah dia. Satu kelak dia harus santet pendeta Gilbert, dan Tuhan ubah dia, dan dia bertobat menjadi orang yang sungguh-sungguh. Ya, nah, tapi hari ini saya berbicara kepada Bapak Ibu adalah hal yang berbeda. Karena kalau Bapak Ibu tidak pernah sesering mungkin intim dengan firman, saya percaya Bapak Ibu akan menjadi orang yang lemah. Ya. Tapi saya percaya bahwa kita tidak hidup dari perkataan manusia, amin. Kita hidup karena firman Allah, amin. Karena Allah menjadikan alam semesta ini dengan firman. Allah berjanji untuk menyertai kita, yaitu dengan firman. Allah menciptakan alam semesta, bahkan memberi makan bangsa Israel kurang lebih hampir 1,5 juta orang. Itu dengan firman. Nah, hari ini Bapak Ibu kita belajar bersama-sama dari kitab Roma pasal 12. Bapak Ibu boleh buka Alkitab saja. Kitab Roma pasal 12. Saya minta tolong Ibu Gembala telayankan saja slide-nya atau temanya. Ya. Roma pasal 12 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-8. Bapak Ibu kalau sudah temukan di dalam Alkitab Bapak Ibu, mari kita baca secara bersama-sama atau berbalas-balas. Saya baca ayat yang 1. Bapak Ibu baca ayat kedua secara berbalas-balas. Demikian kata firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2 Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berbawa berkenalan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik,
dan berkenan kepada Allah yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita Mempunyai karunia yang lain-lainnya menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baik, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Sama-sama 1, 2, 3. Jika Karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu, kalau baca ayat ini mungkin kalau saudara tidak dituntun di dalam sebuah hikmat yang lebih dalam, mungkin kita hanya membaca sekilas dan kita akan memberikan tema ibadah yang sejati, persembahan yang terbaik. Tapi sebetulnya dari ayat ini, penekanannya di ayat 2. Yaitu dimulai dari kata apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin sharingkan kepada kita bahwa Allah tidak terlalu sulit untuk memberkati Bapak Ibu. Amin. Tapi hal yang paling tersulit adalah untuk mengubah pola kita yang sudah jatuh dalam dosa. Itulah hal yang paling tersulit. Bukan karena Allah tidak berkuasa. Allah butuh ada kerjasama. Saudara tidak akan diubah oleh Tuhan sendiri. Saudara tidak akan dijamah oleh Tuhan sendiri kalau saudara tidak membuka hati saudara. Allah kita adalah Allah yang tidak memaksakan setiap pribadi. Itu sebabnya Dia memberikan kita kehendak bebas atau free will. Saudara memilih. Saudara pilih jalan Tuhan atau saudara pilih jalan yang lain. Karena Amsal bilang begini, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju. Setiap pilihan kita itu pasti akan mendatangkan sebuah resiko. Setiap pilihan kita itu pasti akan mendatangkan sebuah ganjaran. Itu sebabnya Tuhan mau mengubah hidup kita, bukan setengah dari hidup kita. Saudara, kalau Tuhan mengubah hidup saudara cuma hanya dari saudara orang yang malas, kemudian saudara menjadi orang rajin, itu hanya sebagian dari hidup saudara. Segala upaya kita tidak akan membawa kita untuk mencapai sebuah standar yang Allah inginkan. Makanya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu tahu jemaat di Korintus ini? Jemaat Korintus adalah gambaran tentang gereja masa kini. Terjadi perpecahan di mana? Di Korintus. Bapak Ibu, Tuhan mau kita hari ini belajar bahwa kalau Tuhan mengubah hidup kita, bukan hanya sebagian dari hidup kita. Kata transformasi itu bicara tentang perubahan secara seluruh dari hidup kita. Kata transformasi adalah perubahan secara total, bukan setengah-setengah. Itu sebabnya Yesus datang pada waktu Dia datang ke dunia tidak hanya menyelamatkan kita, tapi Dia ingin mentransformasi hidup kita. Ya, saya coba lihat di dalam ayat ini. Klik. Dia katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Dari pola dunia, Tuhan mengubah kita kepada pola ilahi, yaitu pola Allah, pola kerajaan Allah. Allah mengembalikan kita dari pola duniawi kepada pola ilahi. Itu sebabnya pada waktu orang itu dikuasai oleh dosa, maka yang dia hasilkan dari perbuatannya itu adalah daging.
suka iri orang, suka fitnah orang, suka benci orang. Kenapa ada orang yang bisa melakukan itu? Karena polanya belum transformasi. Pola hidupnya belum berubah. Saudara sudah Kristen, tapi Kristennya di luar Tuhan, itu Kristen duniawi. Makanya saya bilang Bapak Ibu, saudara harus bedakan orang Kristen dalam gereja dan di dalam Tuhan itu beda. Karena banyak sekali orang masuk gereja hanya memberikan menunjukkan diri, oh ya saya ibadah hari ini, happy Sunday, saya dapat firman hari ini. Saudara harus pastikan setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu terima setiap hari Minggu, saudara bilang begini, firman itu untuk saya. Firman itu untuk saya dan saya mau berubah. Karena gini, ketika ada firman yang disajikan, itu bukan semata saya sudah tahu persoalan Bapak Ibu. Setiap firman yang saya siapkan itu dalam persiapan yang matang, punya persekutuan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika saya sampaikan firman Tuhan, kalau itu kena kepada Bapak Ibu, itu suara Tuhan, bukan suara saya. Kalau suara saya itu gosip, suara saya itu fitnah. Tapi setiap firman yang menyentuh hidup kita pasti akan mengubah hidup kita. Makanya Tuhan bilang, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia. Saudara lihat, di gereja ini ada burung gereja. Saya bayangkan, ini burung tinggal di gereja. Tapi Bapak Ibu tahu enggak, setiap hari gereja ini dia berak-berak. Saya sapu di sini ada tai burung. Burung gereja. Saya sapu di sini ada burung gereja. Saya sapu di sana, saya pel burung gereja. Dari burung gereja ini saya belajar bahwa orang yang tinggal dalam gereja, orang yang masuk gereja, belum tentu adalah orang yang sudah mengalami perubahan secara total. Banyak orang masuk dalam gereja tapi dia berak di mana-mana, hutang di mana-mana, bikin masalah di mana-mana. Saudara, apa artinya kesetiaan kita dengan Tuhan? Berapa ton pun kesetiaan kita dalam ibadah, itu di mata Tuhan nol. Makanya Tuhan katakan apa? Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Yang Tuhan inginkan kalau kita ada di dalam Dia, maka yang kita tampilkan, yang kita nyatakan, kita ini anak Allah. Banyak orang berpikir kalau kita ini anak Tuhan, kita ini punya uang banyak, kita ini orang kaya, oh kita ini punya segala-galanya. Banyak orang kaya tapi mentalnya miskin. Banyak orang punya harta tapi mentalnya miskin. Saya kemarin tiba-tiba ada seorang bapak telepon saya, Pak, bagaimana dengan misi kita untuk memuridkan satu suku? Saya dipercayakan untuk memuridkan sebuah suku di Maluku Utara yang mayoritasnya adalah kaum Kedar. Dan kami memuridkan lewat apa? Film Tuhan Yesus dalam bahasa daerah. Saya ditelepon saya, kita ngobrol lama. Dan saya melihat desa ini atau suku ini sulit kalau dituntun. Ibadah harus dipanggil-panggil. Ibadah harus diajak-ajak, doa harus diajak. Bapak Ibu saya mau bilang, kalau saudara melihat dirimu hari ini, kalau diubah Tuhan secara total, saudara tanpa dipanggil, doa, kekuatan daripada ibadah, kekuatan daripada firman itu menggerakkan hidup saudara. Amin. Contoh, saudara waktu kecil itu diajarin orang tua cara belajar makan atau disuapin. Buka mulut, buka, kasih. Betul? Tapi ketika saudara umur 6 tahun, saudara tidak lagi diajar untuk suapin, tapi diajar untuk apa? Makan sendiri. Nah, saudara lihat, ketika saudara mulai belajar untuk membangun sebuah pola makan sendiri, tanpa saudara diajak orang tua, saudara akan mencari apa? Makan. Itulah sebuah kekuatan transformasi. Itulah sebuah kekuatan perubahan. Ketika saudara dari dunia yang malas doa, baca firman, baca Alkitab, ibadah, sekarang saudara diubah. Saudara diupdate untuk dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi kerajaan Allah.
supaya saudara menghidupi pola kerajaan Allah. Makanya banyak saya temukan pelayan-pelayan Tuhan berdoa lagi di Tuhan, saya sudah rajin ibadah Tuhan, saya sudah rajin berdoa Tuhan, saya sudah rajin melayani. Lah Anda melayani kok Anda cari keuntungan? Tanpa saudara melayani, Tuhan sudah memberkati kita, amin. Saudara, berkat itu ibarat kayak handphone. Saudara sudah punya handphone. Berkat itu sudah ada dalam setiap pribadi kita. Cuman kita nggak tahu bagaimana Bapak Ibu mendapatkan berkat. Itu berkat. Sama halnya saya dulu berpikir, Tuhan, saya orang desa. Naik eskalator, tangga lift, saya harus belajar. Bagaimana saya Tuhan utus untuk bisa ada di kota dan melayani? Saudara, Tuhan belum mengubah pola pikir saya. Jadi saya dulu berpikir kalau saya melayani jadi pendeta besar, harus punya uang yang banyak. Saya menemukan ada orang bangun pelayanan pertama dengan modal uang. Saudara, dia jatuh dalam seks. Dia jatuh dalam kehancuran yang dalam. Makanya Tuhan larang, jangan jadi hamba uang. Jangan jadi hamba mamon. Uang itu kalau Bapak Ibu pergunakan dengan baik, Tuhan yang dimuliakan dalam hidup saudara. Makanya Bapak Ibu, saya tidak pernah merasa berlebih. Saya tidak pernah merasa lebih melimpah. Tapi hal yang melimpah bagi saya ketika saya bisa menolong orang lain, itu adalah sebuah mentalitas kelimpahan. Saudara lihat, orang kalau sudah diubah oleh Tuhan, prinsip hidupnya, Tuhan lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, saya menjalani hidup ini terkadang di tengah jalan, kalau kita melayani kunjungi orang, misalnya ada satu teman bilang, Pak, tolong doakan saya dong. Nggak mungkin kan saya bilang, Pak, saya punya uang bensin gimana? Tapi saya jalan dengan iman. Ketika dalam perjalanan, Tuhan bisa menolong dengan cara-cara yang ajaib yang tidak dapat saya pikirkan. Pikiran duniawi, kalau saya datang ke ibadah, saya dapat apa? Kalau saya melayani, saya dapat apa? Ya, saudara, hal yang paling termulia adalah ketika saudara mengambil bagian menjadi pelayan Tuhan. Saudara cari profesi mana? Saudara cari profesi mana yang bisa dibandingkan seperti menjadi seorang hamba Tuhan? Polisi hanya bisa mengamankan negara, itu belum tentu maksimal. Pendeta, mulai dari Bapak Ibu hamil, itu didoakan. Bapak Ibu miskin, didoakan jadi berkat. Makanya waktu itu saya pikir-pikir, kenapa Tuhan gak jadikan saya guru, gelar saya SPDK? Karena Tuhan punya rancangan untuk jadi hamba Tuhan. Saya dulu berpikir, Tuhan saya mau jadi guru supaya saya mengajar, saya punya uang. Tapi Tuhan angkat saya menjadi seorang hamba Tuhan. Satu waktu ada seorang ibu telepon saya jam 1 malam. Anaknya sudah melahirkan. Pembukaan 4. Tapi anaknya nggak bisa keluar. Saya tanya bidan dan dokter. Apa yang harus saya lakukan? Dia bilang, Pak Pendeta, hanya iman, hanya doa yang kita bisa lakukan. Saya datang ke ruangan dengan bidan, kita fokus menyembah Tuhan. Itu hadirat Tuhan datang di ruangan itu. Sampai dokter pegang gunting, pisau, jatuh dari tangan. Ibu ini sementara menjerit teriak dan dia bilang begini, Pak, saya mau sesar Pak, saya nggak mau normal, sakit. Saya cuma maju ke depan dengan iman yang teguh. Saya bilang, Ibu tenang, jangan takut, percaya saja. Kita doakan. Kami nyanyi dengan orang tua jam 1 malam. Waktu kita doakan, itu pembukaannya itu menambah bukan 4, 5, 6. Saya keluar 3 menit, anak itu lahir. Diberi namanya Glory. Saya terkadang berpikir, saudara kalau memberi nama harus minta hikmat Tuhan. Terkadang namanya Glory tapi malas ibadah. Saya beri nama anak-anak saya ini semua dalam pergumulan saya doakan. Israel, Dave, LB itu artinya anak pemenang dan pemuji dalam rumah Tuhan. Itu saya doain. Semenjak istri saya mengandung Israel 2 bulan, saya sudah WSG. Saya kasih nama, saya beri. Dan Tuhan kasih petunjuk.
Israel itu bukan umat pilihan, pemenang. Saya kasih nama. Saudara harus gumuli. Valeri itu nama lengkapnya Valeri Carissa Bineta Queso. Perempuan yang anggun, kuat, dan diberkati Tuhan. Dan saya buktikan, Israel dengan Valeri beda. Valeri kalau sakit, dia tidak pernah lemah. Makan, mandi. Sesuai namanya. Karena saya berdoa, Tuhan berikan nama. Jangan saudara senama dia busa, tanpa pancuri. Banyak orang namanya Matius, suka berantem, suka berkelahi. Untuk apa? Matius itu dari pemungut cukai diubah Tuhan menjadi rasul. Jangan saudara nama Matius dari rohani diubah menjadi dunia. Terbalik. Makanya hal perubahan secara total, Tuhan mau bukan mengubah sebagian dari hidup saudara, tapi dia mau mengubah apa? Pola hidup kita. Coba klik. Ada satu terjemahan yang Bapak Ibu kita baca ini sebuah terjemahan di dalam terjemahan mudah dibaca. 1, 2, 3. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah bagian dari dalammu dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu, karena akan dapat mengerti yang baik dan yang apa? Menyenangkan baginya dan yang sempurna. Tujuan daripada perubahan itu adalah apa? Supaya saudara mengenal Allah dan kehendaknya. Makanya kalau saudara, saya kadang heran orang Kristen. Dari kecil Kristen, rajin ibadah, ikut sekolah minggu. Tapi ketika terjadi badai, terjadi persoalan, kok Tuhan jahat? Yang jahat bukan Tuhan, yang jahat itu diri kita. Kita terkadang diberkati Tuhan melimpah, tapi kita nggak punya rasa syukur. Coba saudara renungkan hari ini. Satu hari saudara bisa menghirup nafas di ruang ICU di UGD, itu bayar. Satu tarikan itu bayar. Kemarin ada anak rohani saya bilang begini, Pak, tolong kirim kakak bapak, saya mau cek BPJS. Saya kirim, Pak, BPJS bapak dengan anak-anak sudah dinonaktifkan, artinya tidak aktif lagi. Dan apa yang sedang diviralkan di Sulawesi Utara ini, bahwa sebagian pemerintah mengambil tindakan itu menonaktifkan BPJS bagi orang-orang yang mampu. Saya mengakui bahwa saya mampu. Saya mampu. Kalau saya nggak mampu, saya nggak mungkin tolong Bapak Ibu dalam keadaan susah. Kenapa? Saya percaya kalau Tuhan memilih saya dan memanggil saya, maka yang bertanggung jawab atas hidup saya adalah Tuhan itu sendiri. Sama halnya kalau Bapak Ibu hari ini masuk di dalam pola kehidupan Allah, saudara hidup sesuai dengan pola kerajaan Allah. Saya percaya Allah yang memindahkan saudara dari dunia, mengubah saudara untuk masuk dalam pola kerajaan Allah, maka Allah yang bertanggung jawab. Hal yang saya rindukan sampai hari ini, bahkan Allah dalam hatinya, adalah perubahan hidup. Saudara biar hari dalam gereja sampai satu hari 10 kali, tapi kalau karaktermu tidak bisa menyatakan Kristus, engkau hambar, tidak bisa menggarami dunia. Tuhan tidak butuh saudara pintar firman, tapi Tuhan perlu saudara mahir untuk mempraktikkan firman-Nya. Orang yang sudah diubah Tuhan akan mahir mempraktikkan firman. Contoh, saya terkadang lihat orang kalau macam dia salah. Sebenarnya kalau orang salah, simpelnya apa yang harus dilakukan? Minta maaf dan tidak akan lagi diulangi, betul? Tapi orang kalau belum diubah, sudah salah ngil. Kalau bahasa orang itu bilang apa? Pamalawang, keras kepala. Saya dulu sama. Tapi ketika saya belajar, ternyata ketika kata maaf itu kecil. Tapi kalau saudara ucapkan, minta maaf saya salah, selesai. Satu waktu saya bawa mobil, tiba-tiba lampu merah, lampu hijau. Sampai di tempat lampu merah, tiba-tiba di lampu merah, tiba-tiba hijaunya hilang, dia merah. Tuh bapak dari belakang, dia bawa sekencang dia nabrak mobil kami. Peot belakang mobil.
Ibu ini datang. Aturan lalu lintas kalau orang nabrak itu salah. Ini ibu datang pakai kacamata tebal. Aduh maaf, Pak, mobil saya ini baru kredit kemarin. Dalam hati sombong amat. Mobil kredit, tapi gayanya seperti Syahrini. Orang kalau saya minta maaf Pak, saya sudah nabrak. Bahkan papa saya itu terlempar sampai ke depan. Hari Minggu waktu itu, dia merasa dia nggak salah. Saya saking jengkel, saya bilang, Bu, saya hamba Tuhan. Ibu ini sudah salah. Seharusnya ibu minta maaf. Kok ibu malah ngeyel? Saya dalam hati saya, orang kalau dikuasai oleh pola dosa, dan pola dosa itu adalah produk setan, dia tidak akan merasa dirinya bersalah. Dia merasanya apa? Benar sendiri. Alias apa? Egois. Saudara tidak usah ini. Coba saudara refleksi atau renungkan. Berapa banyak Tuhan menolong kita lewat orang-orang lain. Berapa banyak saudara merenungkan bahwa itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita. Tapi berapa banyak kita bersyukur. Saya sampai hari ini ingat selalu. Tuhan meluputkan saya dari penyakit maut. Vonis jantung. Tapi Tuhan sembuhkan tanpa ada kekuatan obat medis. Itu adalah sebuah kekuatan ilahi yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Saudara, kalau hari ini saudara menjadi orang Kristen, ya, saudara nggak punya pengalaman spiritual pribadi dengan Tuhan, apa artinya? Makanya saya pastikan bahwa saudara yang masuk gereja, saudara pastikan bahwa diri saudara sudah ada dalam Kristus. Amin. Satu ayat untuk Ibu Gembala, 2 Korintus 5:17. Ayat ini saya sudah hafal. Ayat ini saya sudah hafal. Nggak, keluar dari itu dulu. Tema itu. 2 Korintus 5:17. Ayat ini bilang begini. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah. Makanya saudara, kalau saudara orang yang sudah ada dalam Kristus, tidak ada kata kamu sebagai dia bawa masa lalu. Bawa mantan lah. Ya tuh. Bedakan mantan dengan istrinya, dengan suami lah. Ya kan? Coba kalau dulu saya nggak menjadi nikah dengan kamu, saya nggak akan jadi seperti ini. Saya miskin, saya jadi susah gara-gara kamu. Orang yang sudah diubah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan pilih, saya percaya itu yang terbaik. Saya dulu berpikir, kenapa Tuhan harus taruh Lenci Joyce Awin dalam hidup saya? Serius saudara, ini bukan lelucon. Istri saya waktu tahun pertama, dia mengalami depresi yang luar biasa. Kenapa? Dia depresi bukan karena demeleng kurang uang. Saya punya uang, saya kerja. Saya umur SD kelas 5, saya sudah bekerja untuk menghidupi pendidikan saya. Sampai perguruan tinggi saya bekerja sambil kuliah. Saya tidak mengenalkan siapa-siapa. Kenapa istri saya stres? Mengubah pola orang bacan. Saya terkadang, contoh soal pola mandi, saya itu malah semandi. Karena itu terbiasa terus terpola, maka satu hari bisa saja saya tidak pernah mandi. Itu pola hidup saya. Kedua, saya terlalu banyak berempati dengan orang lain. Saya lupa bahwa keluarga saya lebih utama daripada orang lain. Itu istri saya depresi, mengubah saya. Tapi menurut saya lakukan yang terbaik. Bapak Ibu dengar baik. Tidak selalu kebaikanmu itu dimuliakan Tuhan. Kebaikan yang memuliakan Tuhan adalah kebaikan yang bisa mengubah orang itu. Saudara kasih uang buat orang itu, tapi kalau orang itu narkoba ya habis, saudara sedang membawa dia terjerumus dalam apa? Kejahatan. Makanya pastikan bahwa setiap kebaikan Bapak Ibu bisa mengubah dia menjadi orang yang lebih baik.
Istri saya kehabisan kata-kata untuk bisa menjelaskan kepada saya bagaimana saya bisa berubah. Istri saya hanya bisa melakukan dengan cara diam di hadirat Tuhan. Pola apa lagi yang istri saya hadapi? Saya hobi mania bola. Saya kalau main bola, bodoh amat istri saya. Sulit. Saya kerja, kalau dijadwalkan main bola, saya tinggalkan pekerjaan. Hal apa yang Tuhan mau ubah lagi dari hidup saya? Saya kalau merokok, makanan sama rokok, rokok lebih utama dari makanan. Makanya kalau ada orang merokok, satu hari hanya dua bungkus, lalu dia sulit bertobat, saya pikir itu karena apa? Sandiwara saja. Saya satu hari 5 bungkus. Istri saya waktu saya beli rokok, dia datang, dia ambil, dia remas, dia buang di tong sampah. Saya beli ulang. Tapi 2011, saya kumpulkan semua jenis rokok. Saya buat sebuah deklarasi iman. Tanpa istri saya tahu. Saya ada di sebuah rumah kecil, dan saya berjanji sama Tuhan. Mulai hari ini, saya tidak akan lagi menyentuh. Sejak itu Tuhan mulai transformasi hidup saya. Dari dunia secara pelan-pelan kepada pola kerajaan Allah. Saudara, dengar baik. Ketika Tuhan kita dalam Kristus, Tuhan sedang mengubah kita. Kita mulai meninggalkan satu persatu hidup duniawi. Banyak sering kita, Bapak Ibu, saya tadi bangun pagi Tuhan ingatkan saya. Demeling, waktu ini sebetulnya pemilik siapa? Tuhan tuh lagi bicara ke saya. Lalu Tuhan ingatkan saya di Kejadian. Tuhan memberikan waktu ini supaya kita melakukan dapat memuliakan Dia. Tapi saudara, kita ini datang 2 jam duduk ibadah, kita bilang aduh terlalu lama. Padahal hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 saudara habiskan untuk apa? Dirimu sendiri. Tuhan tidak diuntungkan. Justru pada waktu saudara datang beribadah, menyembah dengar firman, diubah, saudara yang diuntungkan bukan Tuhan yang dirugikan. Kadang orang berpikir kalau kita nak masuk ibadah, pendeta Demeling itu tidak akan pakai baju begitu. Saya kalau tidak masuk ibadah, bagaimana mungkin Pak Pendeta Demeling bisa pakai sepatu? Bapak Ibu, ketika pelayan-pelayan ngumpul di sini, saya selalu bilang, kita itu punya hak. Kita bisa ambil persembahan untuk beli token. Saya dengan istri saya hari ini berkomitmen, kita jangan pernah ambil dari kas untuk beli token. Token itu dari uang kita sendiri. Dan kita berdua sepakat bahwa prinsipnya bahwa Bapak Ibu memberikan persembahan untuk berkat dari Tuhan kepada Bapak Ibu, dari Bapak Ibu kepada jemaat. Itu sebabnya kalau ada jemaat yang sakit, ada jemaat yang susah, itu bukan uang pribadi Pak Gembala. Itu uang yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, itu diberikan kembali kepada Bapak Ibu. Tidak untuk saya. Satu kebanggaan bagi saya adalah bukan Bapak Ibu melakukan sesuatu yang terbaik untuk menyenangkan saya. Tapi perubahan Bapak Ibu itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya lebih senang. Contoh, kalau suatu waktu saya dengar misalnya orang bilang begini, Pak Pendeta, karena kebetulan ini seorang ibu telepon saya. Pak Pendeta, itu Yudi Mananoma itu ibadahnya di tempat Bapak. Oh iya. Oke. Dia bilang, Pak Pendeta, puji Tuhan, Yudi Mananoma tidak salah di tempat Bapak. Ya kan? Dia telepon tengah malam saya, cerita dari Kalimantan. Kalau saya hari ini bicara secara pribadi sebagai seorang anak kepada Yudi. Kalau Yudi nggak mau berubah, sudah lama dia lari dari GKI Sheffield. Sudah lama Yudi meninggalkan GKI Sheffield. Saya amat percaya ini orang mau berubah. Dan waktu Yudi berubah, bukan yang untung saya, yang untung dia. Kalau dia tidak berubah, yang rugi dia. Yudi belum taruh kunci, saya bilang enggak, saya bicara sama kamu. Kalau orang yang jantungnya normal, langsung. Saya tidak puas, saya telepon dia, Yudi, ubah cara berpikir kamu. Kamu pelayan begini-begini, betul ya? Iya Pi, kita ubah. Sama seperti Bapak Ibu mendidik anak-anak Bapak Ibu. Tidak hanya satu kata dia berubah. Perubahan itu butuh waktu. Amin.
Saudara bukan robot, saudara bukan Spiderman. Tiba-tiba saudara berubah. Jadi. Tapi perubahan itu mengikuti proses. Yang saudara lakukan adalah saya mau berubah. Makanya pada waktu orang itu diubah dari dunia kepada pola ilahi, maka saudara akan mengenal siapa itu Allah. Kalau saudara hari ini bilang hanya Allah, dia Allah yang berkuasa, Allah maha hadir, Allah maha tahu. Saya mau tanya, Bapak Ibu lagi menangis dalam pergumulan, dia tahu? Kalau begitu, Allah bisa melakukan apa yang Bapak Ibu minta? Bisa. Pertanyaan saya lagi, kenapa Allah nggak melakukan? Karena saudara mengeraskan hati untuk dirubah. Kalau saudara misalnya minta dikasih, saudara nggak berubah, sudah jadi orang tinggi hati. Sudah jadi sombong. Saya punya mobil, punya rumah. Kenapa? Suami dulu datang miskin. Saya, aku semua. Tapi orang yang sudah dirubah, semua yang saya miliki ini, Tuhan yang punya. Yesus bilang begini, lebih baik engkau mengumpulkan harta di sorga daripada di bumi. Karena harta di bumi dimakan oleh karat lengan. Satu waktu Stanley Heath, dia pelajari firman ini. Dan dia bilang begini, Tuhan memberkati saya yang melimpah. Maka dia bangun sebuah sekolah Alkitab di Batu Malang. Dia mau melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang handal, yang luar biasa. Saudara Stanley Tam tidak pergi. Tapi uangnya menghidupkan setiap misionaris-misionaris. Dan mereka pergi ke pelosok-pelosok memberitakan Injil. Banyak orang mendengar dan terima Yesus. Dari mana gerakannya? Dari uangnya Stanley Tam. Saudara mungkin bilang, hari ini saya Pak Gembala, saya tidak bisa pergi kayak Pak Gembala. Tapi uang mungkin cuma 20-30 ribu. Tapi itu menggerakkan orang untuk bisa sampai ke pelosok-pelosok. Injil diberitakan, itu harus pergi. YouTube nggak pergi. YouTube hanya menyatakan, TikTok hanya menyatakan. Tapi untuk bisa menjamah orang-orang, sudah harus pergi temukan mereka. Itu sebabnya ada 3 wilayah hari ini menawarkan saya. Bulan April saya harus ke Tobelo. April saya harus ke Sangir. Dan setelah pulang dari itu saya ke Kalimantan. Karena saya berpikir umur saya sekarang sudah mau jalan 42, 43. Kalau saya meninggalkan dunia ini, saya bawa apa? Saudara, Tuhan akan tanya waktu saudara masuk, dia bilang begini, Yudi, waktu di dunia apa yang kamu punya? Saya punya mebel, saya punya rumah, saya punya mobil. Tuhan dah tanya itu. Berapa banyak orang yang kamu bawa untuk bisa mengenal saya? Tidak heran kalau ada orang Kristen jadi murtad karena tidak dirubah dan dia tidak mengenal siapa itu Allah. Saudara boleh pelajari semua agama di dunia ini. Tuhan yang nyata, Tuhan yang real adalah Tuhan yang Bapak Ibu sembah hari ini, Yesus. Kalau orang tanya bilang gini, kenapa Allah harus menjadi manusia? Allah menyatakan dirinya supaya saya dan saudara mengenal Dia dan kehendaknya. Makanya kalau orang Kristen kok pergumulan cuman utang, lebih baik mati. Kenapa nggak mau mati? Kau bilang mati dia sendiri, no? Putus cinta Tuhan, lebih baik kita gantung diri. Gantung jo. Kenapa nggak mau bilang Pak Tuhan? Tuhan kamu iris senadi, karena kira dituna untuk iris-iris. Cara orang yang sudah diubah, doanya beda. Tuhan, saya nggak mampu. Mampukan saya untuk bisa melewati. Doa istri beda. Waktu datang Tuhan, saya terbatas untuk bisa mengubah suami saya. Mampukan saya untuk bisa mengubah suami. Bukan bilang begini, pokoknya hari ini tidak ada koma titik. Jadi mau apa? Cerai. Dia kira cerai itu gampang. Saudara, orang yang berubah, saudara hanya bisa lihat dari perbuatan, pola hidup. Kalau saudara mengenal kehendak Allah yang baik, yang sempurna dan yang berkenan. Dulu kakak saya yang pertama, papa saya bilang begini, kamu jadi polisi,
Semua dusun hasil semua kita kumpulkan, kita jadikan kamu menjadi seorang polisi. Papa saya berkorban untuk kakak saya untuk bisa jadi polisi. Tiba-tiba kakak saya berapa tahun kemudian pulang, dinaikkan bendera di kapal. Oh, kita kira dia jadi polisi. Ternyata dia sudah hamilin orang. Anak kedua, papa saya bilang kalau boleh kamu sekolah dengan baik. Tiba-tiba 1 tahun kemudian menghilang. Di kampung kan tidak ada hotel. Hotelnya kan di kebun-kebun. Lari menghilang. 1 tahun kemudian pulang. Naikkan bendera juga. Sudah nikah. Alias kawin lari. Kakak ketiga, keempat. Saya anak yang tidak pernah diharapkan. Usia 6 tahun papa saya, dia bawa saya ke oma saya dan dia bilang, "Oma, besarkan anak ini." Dari sejak kecil saya tidak mengalami kasih sayang dari papa. Saya merasa menjadi anak yang tertolak. Akhirnya saya punya mentalitas yang berbeda dari saudara-saudara yang lain. Saya menjadi pemberontak, saya lawan. Tapi satu waktu ada pesawat lewat, ada kapal lewat. Saya berdiri di kebun sambil megang parang. Habis bantu papa saya untuk nebang pohon. Saya bilang, "Tuhan, kapan saya bisa naik kapal? Tuhan, kapan saya bisa naik pesawat?" Tahun 2000 pertama kali saya naik kapal lebih besar dari kapal yang pernah lewat saya tunjuk. Kapal Lambelu. Tahun 2003 saya naik pesawat lebih besar dari pesawat yang pernah saya tunjuk. Pesawat Burak. Yang punya orang Advent. Sejak itu pesawat seperti perahu saya. Sampai hari ini. Saudara tahu, iman itu hari ini saudara nggak bisa lihat. Tapi iman akan membawa saudara semakin dekat untuk melihat sebuah rencana Allah, kehendak Allah yang terbaik. Saudara berjalan aja. Mungkin hari ini saudara bilang begini, "Tuhan, saya sudah berusaha, kok gagal." Kegagalan itu mengajari saudara untuk bisa membuat mana yang gagal untuk menjadi sebuah kekuatan. Mengubah. Sehingga pada waktu saudara terus mendekat, saudara melihat. Waktu setelah jadi sekolah Alkitab, saya bilang mau bangun gereja pakai apa? Saya datang di sini masih rumput. Pemilik tanah bilang begini, "Pak, ini kita jual 60 juta. Jangankan 60, uang 1 juta aja kita nggak punya." Kami pulang dengan istri saya berdoa, bergumul. Dalam waktu 1 bulan Tuhan kirim orang memberkati kita 60 juta. Siapa yang kirim? Wali kota Bitung, Pak Jonas Lombar. Kita baru masukkan proposal 2 minggu langsung dipanggil. Saya percaya itu karena Tuhan yang menggerakkan dia. Ada orang sudah bangun, sudah kasih 3 tahun, tapi tidak bisa apa-apa. Tiba-tiba ada orang bilang gini, "Pak, ini tanah kami, tidak boleh bangun, Pak." Sengketa tanah ini. 1 tahun 7 bulan kami dijedah begitu panjang. Kita sudah bangun 50 juta ini. Sementara datang tawaran, Ibu Talita, tawaran banyak. "Pak, kita pakai pengacara handal untuk bisa menyelesaikan masalah." Saya bilang, kalau saya nggak bisa selesaikan, saya punya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Saya hanya bisa melihat bahwa ketika Tuhan izinkan sengketa ini, sebuah harga yang perlu saya bayar. Supaya saya mengalami transformasi. Saya bisa mengenal Allah yang memanggil saya siapa. Saya bisa mengenal kehendaknya siapa dia. Saya waktu ambil, tiba-tiba datang nih 3 mobil, 7 mobil datang sini. Pejabat semua. Siapa dia milih? Cuma celana pendek, brewokan, masih dekil. Karena sudah pakai banyak sabun. Dia bilang, "Pak, tambah 30 juta. Jadi 90 juta saya bebaskan." Saya bilang, "Ibu, sebelum Desember saya akan bayar." Saya dengan Israel pergi melayani di Malende. Israel waktu masih umur 6 tahun. Sambil buka WA saya. Dia buka WA. Dia bilang, "Ayah, ada orang WA. WA-nya begini. Tolong segera kirim rekening Anda. Saya akan menolong kamu untuk menyelesaikan sengketa." Bapak Ibu tahu dia kirim berapa? 30 juta yang saya butuhkan sesuai. Kita bebaskan lahan ini, selesai. Saya pulang, saya doa, "Tuhan, saya mau bangun gereja pakai apa?" 2 bulan jeda, kita dikirim uang 260 juta lebih. Sejak itu terkumpul.
naiklah menjadi hampir 1 miliar sekaligus dengan material. Saya akhirnya menyimpulkan yang paling sulit bukan Tuhan mendatangkan berkat atas kita. Yang paling sulit bagi Tuhan adalah mengubah hidup kita. Kalau hari ini saudara bilang begini, kok bisa sulit? Saya nggak bisa beli ini, beli itu. Orang lain cuma nggak ibadah, tapi kok dia bisa beli? Betul. Dia mungkin dia beli dengan cara duniawi. Hari ini kelihatan dia bahagia, tapi suatu waktu dia akan susah benar. Saudara mungkin hari ini kelihatan makan pun berdoa, minum pun berdoa. Tapi kalau saudara ikut di dalam jalurnya Tuhan, yang tidak kelihatan, Tuhan akan bawa semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Saudara akan tahu kehendak Allah yang terbaik itu seperti apa. Seperti yang dialami oleh Octavia Lalena, betul? Betul? Pak Pendeta, Pak Gembala, saya sudah mundur jadi guru. Maju. Datang lagi Pak. Saya selalu bilang sama dia, penyakitmu itu direnggut nyawa loh. Saya tahu ini keluarga ini. Berkali-kali masuk gumpalan. Orang sudah buka baju semua, tinggal diiris. Dokter bilang, tidak jadi Pak. Disembuhkan Tuhan tanpa disentuh oleh tangan manusia. Karena yang menyentuh dia adalah Tuhan sendiri, menyembuhkan dia. Saudara, tidak ada yang tahu kalau gaji dia berapa. Triwulan 500.000. Bagaimana dia mau bayar rumah? Bagaimana mau bayar token? Saya sampai hari ini tidak pernah mereka datang ibadah ini. Saya pernah bayar inref, tidak pernah. Karena apa? Mereka punya hati mau berubah. Ketika mereka mau diubah oleh Tuhan, Tuhan mulai bawa. Datang suaminya bilang begini, saya tidak punya rice cooker, saya punya tempat tidur. Dia bilang, Nal, saya ini tidur di lantai, saya tidak punya kursi. Semenjak itu Onal ambil baliho, bekas baliho. Dia tidur di baliho, tapi rasa empuknya konforta. Saudara, orang yang mau diproses, jangan lawan, ikuti. Jangan ngeyel. Saudara akan putar-putar kayak bangsa Israel 7 hari 11 hari dari 40 tahun. Tiba-tiba kemarin saya ditelepon, Pak Gem di mana? Saya di rumah. Saya mau ajak Pak Gembala makan di KFC. Sialah, bukan lagi tuna, KFC. Saya bilang tolong Israel telepon KFC. Kalau boleh kasih bikin 24 jam. Karena yang makan dia melingkuh esok. Kita makan. Saya jujur, saya makan. Tapi saya makan dihanyutkan dalam kesedihan. Karena saya tahu keluarga ini proses Tuhan. Itu dari besar sampai ngana memang kempes betul. Makanya saya selalu bilang, kalau saudara ikut Tuhan ibarat kayak di blender. Selama saudara belum halus, Tuhan blender terus. Sampai biji-biji hilang. Hilang supaya saudara menjadi orang yang manis. Amin. Saudara mau mengenal Tuhan, dan kena blender dulu. Sakit tadi blender? Oh iya. Istri kalau setiap hari blender saudara terus klik. Saudara baca ayat ini sama-sama 1, 2, 3. Saudara perhatikan kata diikat. Kata diikat itu pola. Makanya ketika seseorang diikat oleh pola duniawi, sulit dilepaskan. Saudara perlu orang yang melepaskan. Saudara nggak bisa melepaskan dirimu sendiri. Makanya Tuhan pilih saudara harus berpasangan suami istri. Ketika suami terikat dengan dunia, istri harus lepas dia. Selama saudara nggak dilepaskan, Alkitab bilang tidak hanya terikat di dunia, terikat juga di surga. Saudara ambil sebuah komitmen, Tuhan saya mau lepaskan semuanya. Bagaimana caranya saudara bisa terlepas dari ikatan pola itu? Klik, terus. Yang pertama, saudara hanya bisa melepaskan dengan kuasa iman. Apa itu iman? Memiliki sebuah keyakinan yang kokoh, yang disertai dengan kesetiaan. Waktu Revan bilang begini, Pak Gem, saya pilih Yulia dulu Kang. Yulia Berlian Hegemur. Ya, bukan jamur ya, ini orang sering salah bilang jamur. Hegemur.
Saya tanya Berlian, ini pilihan sudah salah ini. Pak Agam, tidak akan pernah salah. Revan adalah pilihan saya. Saya tanya Revan, sudah pikirkan baik-baik. Yulia Berlian, namanya keren banget, Berlian. Tambah satu lagi, berlian, emas, tembaga, perak. Sudah pilih benar-benar Yulia Berlian. Revan bilang, Pak Agam, tidak salah, Yulia Berlian adalah pilihan saya. Saya lupa tanggal berapa menikahkan, tapi bulan Desember, bulan penderitaan. Saya ketika melihat Revan dan Yulia itu bisa jalan sama-sama, hati saya sudah senang. Sudah senang. Apalagi menjadi satu hidup semati, Tuhan jauh lebih senang. Amin. Saya pernah bilang lagi sama Flora Dalope, Flora, kamu harus keluar dari sini, kamu harus ambil tindakan. Flora bilang begini, Kak, kalau kita keluar dari sini bagaimana, begini, begitu. Pertama kali dia ambil langkah keluar bekos. Dia kalau ngobrol sama saya, Kakak, saya ini sendiri, saya tidak punya siapa-siapa. Tapi hari ini dia kerja di bagian produksi, tapi Tuhan masih pelihara dia. Amin. Dia sendiri, tapi bukan berarti dia sendiri, Tuhan bersama dia. Amin. Saudara, iman itu, saudara lihat nih, Paulus bilang gini, ini bahasa Inggris, klik. Oke, Bapak Ibu baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku mempunyai, tunggu, klik ke bawah satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Sebab tunggu ayat 16 tadi, ayat 16. Ini 17. Salah. 16. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Jadi saudara, iman itu percaya, bahasa sederhananya, kalau tidak disertai dengan kesetiaan. Amin. Kemarin kita di RPK, saya kasih tugas mereka khotbah tekstual. Ada yang keringatan, ada yang grogi lebih dulu, ada yang sudah hampir kencing celana. Tapi saya bangga, saya ajarkan mereka dalam hanya beberapa jam. Saya kuliah hermeneutika 4 tahun. Mereka bisa praktekkan dalam 1 jam. Saya berdiri, saya melihat dengan iman. Kalian bukan sebagai praktek saya berdiri, tapi menjadi pengkhotbah andal yang penuh dengan api Injil. Ini sudah, papi tunggu papi. Karena terakhir, iya terakhir dia papi. Dia cari ayat. Kenapa? Saya tidak mau karunia ini hanya pada diri saya sendiri. Saya ingin meregenerasi sebuah kekuatan ilahi, sebuah pola ilahi lewat kalian Bapak Ibu semua. Kemudian saudara datang, ya, karena kelas RPK sekarang itu menjadi pengajaran. Klik yang kedua. Langkah kedua adalah setelah saudara memiliki iman, saudara persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Kasih apa Tuhan? Kasih usahamu kepada Tuhan. Kasih pekerjaan, kasih masa mudamu ke Tuhan. Biarkan Tuhan yang menuntun. Biarkan Tuhan yang ambil alih. Biarkan Tuhan yang menyertai. Percayalah. Ketika saudara masuk di toko-toko bola, ada jual bola basket. Kalau saudara yang megang basket semahal apapun, saudara tidak akan bisa. Tapi kalau basket yang murah ada di tangan Michael Jordan, akan menjadi sebuah bola basket yang paling mahal. Why? Karena tangan yang memegang bukan orang biasa-biasa, tapi seorang yang sudah ahli, seorang yang sudah profesional. Dia akan mainkan bola basket yang murah ini, akan menjadi bola basket yang bernilai bermahal. Karena Michael Jordan
Pada waktu saudara memberi hidup ini kepada Tuhan, ayat ini bilang apa? Klik. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara jadi hidup, menjadi persembahan yang apa? Yang kudus. Menjadi persembahan yang apa? Yang berkenan. Hari ini mungkin orang bilang, siapa itu Reki Lahengko? Hidupnya tidak berubah-ubah. Siapa itu Reki Lahengko? Hidupnya diberkati. Satu kelak Reki akan bilang seperti Bartimeus, ini Reki yang dulu. Ini kunci mobil Fortuner. Ini Reki Lahengko yang dulu. Saya sudah bangun rumah saudara-saudara saya. Siapapun orang yang benci, saudara dengar baik. Masa lalumu hari ini, saudara jangan lihat. Kalau Tuhan ubah, dalam seketika pun Tuhan bisa mengubah. Sama seperti Tuhan bilang kepada orang-orang Yahudi, jangankan batu ini saya ubah menjadi roti. Anak-anak Abraham pun bisa. Tuhan berkuasa. Saudara menjadi orang yang sebetulnya dari tanah liat, bejana yang rusak. Tapi kalau saudara ada di tangan Tuhan, saudara diperbaiki. Maka jadilah Reki, jadilah Lina yang baru, memiliki pola ilahi, menjadi dampak, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara lihat, ketika tanah liat dikasih ke tangan penjunan, dia mulai ukir setiap bejana itu, dan akhirnya dari tanah liat menjadi bejana yang indah, yang bisa dipromosikan. Ketika saudara ada di dalam pola ilahi, sudah diubah, sudah memiliki pola kerajaan Allah, saudara akan diangkat menaik. Firman Tuhan bilang, kau dinaikkan menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara naik terus dan tidak pernah turun. Saya percaya, siapapun yang meramalkan bangsa Indonesia bahwa ada inflasi akan terjadi tahun 30, saya tidak percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini tidak akan bisa mengubah saudara. Kalau Tuhan yang mengubah saudara, Tuhan yang bertanggung jawab saudara. Saya sudah buktikan 3 tahun kami ada di masa pandemi. Makan minum Tuhan sediakan. Utang kredit mobil saya masih bayar. Bahkan yang lain. Tuhan bilang hal yang sama. Kalau burung di udara, dia tidak menabur memintal, Tuhan beri makan. Saudara, orang yang bekerja, Tuhan akan memberi jauh melebihi dari burung-burung di udara. Makanya saudara berjalan dengan iman. Tuhan bentuk saya, Tuhan ubah saya. Nggak usah ngeyel. Makin lama saudara akan masuk dalam padang gurun. Kalau saudara mau cepat, Tuhan ini saya. Waktu yang saya diutus oleh Tuhan ke bangsa-bangsanya, dia bilang, Tuhan, saya gagap, saya nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong. Tapi satu waktu yang saya datang, dan dia bilang begini, Tuhan, pakai saya, utuslah aku. Musa waktu itu datang menghadap kepada Tuhan di gunung, di media, dia bilang begini, Tuhan bilang, Musa, aku akan memanggil engkau, pergi menyelamatkan bangsa Israel, Mesir. Dia bilang, Tuhan, jangankan menyelamatkan, ngomong aja grogi. Bagaimana saya bisa menghadap dengan pembesar? Tuhan bilang, kamu pergi, mulutmu yang berkata, aku yang berbicara. Jadi Bapak Ibu, perubahan itu akan terjadi, saudara mau aja. Ya. Saudara bilang hari ini, Tuhan saya mau berubah. Saya mau diubah. Supaya saya mengenal Engkau dan kehendak-Nya. Ketika saudara memberi hidup saudara kepada Tuhan, Tuhan mengubah. Saudara menjadi persembahan yang hidup. Saudara tahu arti hidup? Saudara akan menjadi orang yang kontinu, terus melakukan apapun yang terjadi. Orang bilang rumah tangga apapun yang terjadi, saudara terus setia, ikut dia. Lihat, sampai firman Tuhan bilang, sampai maut memisahkan, terus saudara ikut dia. Terus, sampai saudara bisa mewariskan sebuah pola ilahi. Itu sebuah persembahan yang terbaik buat Tuhan. Makanya saudara, seorang wanita janda di bait Allah, dia memberi 3 peser dalam 1 koin. Yang lain memberi cek, memberi uang yang banyak. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Dari semua persembahan yang paling terbaik, wanita janda yang 3 peser. Kenapa? Kenapa yang terbaik? Karena wanita ini sudah mengalami sebuah transformasi ilahi. Dan ketika dia memberi, dia nggak pilih 2.000 mana ya, 3.000 mana ya. Karena ada pengalaman, ada seorang bapak, dia pisahkan DP uang 100.000 di belakang. Dia taruh di sebelah, 2.000 di depan.
Jadi waktu pas persembahan, bapak ini hilang akal. Dia sudah bilang ini uang bensin di belakang. Tiba-tiba yang 2.000 di depan, dia lupa ambil. Dia ambil di belakang 100.000. Dia taruh. Dia langsung tepuk pesta. Darah Yesus. Uang bensin saya sudah kasih. Tapi waktu dia keluar dari pintu itu, tiba-tiba ada seorang teman menghampiri dia. Dia bilang, brother, dari mana? Baru pulang ibadah. Ayo kita makan. Dia panggil makan. Waktu panggil makan, temannya bilang begini, brother, terima kasih doanya loh. Kenapa? Kemarin usaha saya diberkati dan saya dapat berkat melimpah. Sedikit berkat saya ingin berbagi. Dia kasih amplop itu. Waktu dia buka begini, kok 1 juta lebih? Tapi pada waktu dia masukin tangan, Tuhan pindahkan dari 2.000 pindah ke 100.000. Tuhan lagi ngajarin dia cara orang yang sudah diubah memberinya beda. Amin. Cara orang yang sudah diubah, dia memberi tanpa khawatir takut, tapi dia memberi dengan sukacita. Amin. Karena Alkitab bilang orang yang menabur pasti menerimanya. Haleluya. Jangan takut. Klik. Klik. Langkah yang terakhir. Saudara, kalau saudara dibangun, saudara mengalami sebuah transformasi lewat iman, mempersembahkan hidup, saudara akan menjadi pembangun, pengubah, dan pembangun. Klik ayat. Klik ayat. Bapak Ibu, kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Saudara tidak ada di ruangan ini. Kita baca sama-sama ayat 5. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan apa? Ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah apa? Ayat 8. Terus siapa yang membina dan dia melakukan gaji, siapa yang memberikan kemurahan dan dia melakukan sukacita. Saudara akan menjadi pembangun dan pengubah bagi dunia ini. Ketika saudara serahkan hidup ini, saudara akan menemukan sebuah kekuatan ilahi, dan itu yang namanya karunia. Saudara, karunia tidak bisa di sekolah seperti pendidikan sekuler. Karunia hanya bisa disekolahkan ketika saudara ada dalam Kristus. Saudara akan temukan itu dengan kasih karunia dengan cuma-cuma. Saya akan tutup cerita. Saudara tahu dong ceritanya Thomas Alva Edison. Semua sekolah di Amerika tolak dia karena dianggap dia apa? Anak autis. Tapi satu waktu dia menemukan sebuah kekuatan ilahi yang saya sebut karunia. Thomas Alva Edison menemukan tentang aplikasi bola lampu. Saya lagi membayangkan kalau dulu tidak ada seorang autis nama Thomas Alva Edison, nggak ada handphone hari ini, nggak ada lampu hari ini, nggak ada keyboard hari ini, nggak ada kipas hari ini. Karena semua yang menggerakkan ini berasal dari lampu yang ditemukan oleh seorang yang dianggap idiot. Saudara, kekuatan ilahi tidak bisa saudara temukan seperti sekuler, saudara harus bayar, buang waktu. Saudara hanya cukup tinggal dalam iman, berikan hidup ini, Tuhan akan mengubah saudara, dan saudara akan menemukan itu. Saya percaya hari ini saudara menjadi orang-orang biasa, tapi ketika saudara diubah oleh Tuhan, saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mari bangkit berdiri.